Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1401. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and we'll... Pihak bertemu, maka dirinya khawatir itu tidak akan dapat dihindari bahwa akan ada beberapa konflik. Masalah ini tidak dapat diselesaikan bahkan jika Patriark Klan kembali. Kita harus menunggu sampai leluhur kembali, kata Penatua Iblis kuno. Dia berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin? Kata Penatua Hati Iblis. Dia dan yang lainnya bertanya dengan curiga. Jangan khawatir. Master Klan Iblis Yuan yang sebelumnya bersama Master dari dunia bawah itu memiliki status yang khusus. Jadi kita akan baik-baik saja, kata Penatua Iblis kuno. Dia melihat ke penjara iblis tak terbatas yang gelap gulita dan menghela napas dalam secara diam-diam. Sementara pada saat ini di penjara iblis tak terbatas terlihat Qin Chen dan Lord of the Abyss bergerak maju dengan cepat. Berdiri di luar tanpa menyadarinya. Begitu Anda memasuki penjara iblis tak terbatas ini, Anda akan merasakan perasaan yang sangat menyeramkan. Melihat sekeliling sekarang, ada kegelapan dan keheningan di depan. Tidak ada cahaya sama sekali, yang ada hanyalah kegelapan. Saat berdiri di luar penjara iblis tak terbatas dan menghadap ke penjara iblis tak terbatas, bahkan terasa seperti akhir dunia ada di depan Anda. Akhir dari dunia bawah. Jika Anda melewati titik ini, maka Anda akan memasuki dunia gelap. Harus dikatakan bahwa penjara iblis tak terbatas ini sangat menakutkan. Begitu Qin Chen memasukinya, dia sepertinya telah jatuh ke dalam jurang yang tidak dapat dia lepaskan. Kekuatan iblis yang bergulir mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan dan mencoba mengusir Qin Chen. Boom! Qin Chen berteriak rendah dan langsung mengaktifkan napas kematian di tubuhnya, mencoba mengusir kekuatan iblis ini. Namun kekuatan penjara iblis tak terbatas menyebar, bahkan itu lebih menakutkan daripada kekuatan jurang di dalam jurang maut. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kata Lord of the Abyss. Dia bahkan menoleh. Di sekelilingnya energi iblis yang bergulir melonjak dan kekuatan di penjara iblis tak terbatas bertahan di sekujur tubuhnya. Terlihat bahwa kekuatan di penjara iblis tak terbatas ini tidak membahayakan diri Lord of the Abyss sama sekali. Tetapi kemudian terlihat energi hitam memasuki tubuh Lord of the Abyss. Seketika pori-pori di sekujur tubuh Lord of the Abyss sepertinya terus-menerus tertelan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan di dalam Lord of the Abyss perlahan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Penjara iblis tak terbatas ini adalah area terlarang dari klan iblis Abyss, dan Lord of the Abyss adalah keturunan dari klan iblis Abyss. Kekuatan di sini memberinya penindasan yang besar kepada klan iblis lainnya. Namun itu tidak menindas Lord of the Abyss sama sekali, tetapi itu malah dapat terus meningkatkan kekuatan di tubuh Lord of the Abyss. Aku baik-baik saja, kata Qin Chen matanya dingin. Dan dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan penjara iblis yang tak ada habisnya ini. Dan kemudian boom, napas yang mengerikan seketika memenuhi udara dari tubuh Qin Chen. Dan napas kematian yang mengepul tetap ada, mencoba melawan kekuatan penjara iblis tak terbatas ini. Segera kekuatan kematian dan kekuatan tak terbatas dari penjara iblis ini langsung beradu di udara, dan ada tabrakan terus-menerus di kampan membuat suara gemuruh. Tuan, sebenarnya Anda tidak perlu melawan kekuatan Abyss ini, kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba berkata. Mendengar itu Qin Chen pun menoleh dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tanya Qin Chen. Lord of the Abyss kemudian menjawab dengan sungguh-sungguh. Tuan, Anda mungkin tidak mengetahui pembentukan penjara iblis tak terbatas. Di dunia iblisku, alasan mengapa penjara iblis ini tak terbatas itu semua karena pohon iblis dari 10.000 alam, kata Lord of the Abyss. Pohon iblis dari 10.000 alam? Qin Chen tampak bingung. Ya, ini adalah rahasia klan iblis Abyss kami. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, dewa iblis mencapai pencerahan di bawah pohon iblis dari 10.000 alam dan mendirikan dunia iblis. Oleh karena itu, pohon iblis dari 10.000 alam adalah objek suci dari klan iblis kami, kata Lord of the Abyss. Lalu, bagaimana? Kata Qin Chen. Lord of the Abyss menghela napas. Justru karena lenyapnya pohon iblis dari 10.000 alam, sebuah lubang muncul di dunia iblis saya. Lubang itu menjadi lokasi penjara iblis tak terbatas ini dan menjadi area terlarang di dunia iblis ini. Dan kekuatan di penjara iblis tak terbatas ini
Itu sebenarnya adalah hasil dari lenyapnya kekuatan peniblis dari 10.000 alam. Tuan, Anda hanya perlu melepaskan sedikit dari kekuatan peniblis dari 10.000 alam, dan penjara iblis tak terbatas ini kemungkinan besar tidak akan pernah dipulihkan lagi. Dan itu juga tidak akan merusak Tuan sama sekali, kata Lord of the Abyss. Dia menjelaskan semuanya kepada Qinchen. Apakah masih ada hal seperti itu? Kata Qinchen. Dia terkejut. Di dunia kacau, Raja Iblis Wanling dan yang lainnya juga tercengang, karena mereka semua juga tidak mengetahui berita ini. Bagaimanapun hanyalah Lord of the Abyss yang merupakan pewaris dari klan Iblis Abyss yang mengetahui rahasia besar seperti itu. Penjara iblis tak terbatas ini sebenarnya terbentuk setelah lenyapnya pohon iblis dari 10.000 alam, gumam Qinchen. Dan saat berikutnya, Qinchen pun langsung melepaskan batasan dunia kacau, membiarkan hembusan energi dari pohon iblis 10.000 alam dilepaskan secara diam-diam, dan boom, saat berikutnya seluruh penjara iblis tak terbatas nampak hampir mendidih. Itu bergemuruh, dan Qinchen dapat yang jelas merasakan dengan mata telanjang bahwa kekuatan tak berujung dari penjara iblis tak terbatas di sekelilingnya mengalir deras ke dunia kacau. Dan setelah memasuki dunia kacau, energi yang bergulir itu mengalir menuju pohon iblis dari 10.000 alam dengan gila-gilaan. Itu terus-menerus mengelilingi pohon iblis dari 10.000 alam, dan kemudian memberi nutrisi kepada pohon iblis dari 10.000 alam. Pohon iblis 10.000 alam yang baru saja menembus ke tingkat tertinggi karena telah melahap sumber iblis yang tak ada habisnya. Sekarang pohon iblis dari 10.000 alam mengalami sedikit peningkatan kepada auranya. Meskipun peningkatan ini sangatlah halus, tetapi pohon iblis dari 10.000 alam berada di dunia yang kacau. Sebagai penguasa dunia kacau, Qinchen jelas merasakan perubahan yang halus ini. Mendesis, mata Qinchen pun tiba-tiba berdinar. Lihatlah kekosongan yang mendidih di sekitarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan di penjara iblis tak terbatas ini akan membuat pohon iblis dari 10.000 alam mengalami peningkatan yang cukup menakjubkan. Kemudian Lord of the Abyss di samping juga tercengang. Tuan, ini. Meskipun dia dapat menebak bahwa aura pohon iblis dari 10.000 alam dapat melindungi Qinchen dari pengaruh penjara iblis tak terbatas, namun dia tidak dapat menyangka bahwa alih-alih tidak terpengaruh, malah pohon iblis dari 10.000 alam memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Itu mengendalikan penjara iblis tak terbatas dan juga menelan kekuatan di sini sepenuhnya. Namun keterkejutan di matanya belum mereda. Kemudian dengan keras, aura menakutkan di sekitar Qinchen menghilang dalam sekejap. Kekuatan penjara iblis tak terbatas yang awalnya mendidih antara langit dan bumi, itu sepertinya telah kehilangan targetnya, dan itu berubah menjadi lalat tanpa kepala. Dan itu seketika menjadi tenang dalam sekejap. Lord of the Abyss pun seketika memandang Qinchen dengan heran dan bertanya, Tuan, mengapa Anda tidak terus menyerapnya? Kata Lord of the Abyss, sekarang bukan waktunya untuk menyerap kekuatan penjara iblis tak terbatas ini, kata Qinchen. Setelah Qinchen selesai mengatakan itu, Qinchen sosoknya bergoyang dan lalu pergi. Dan setelah melihat ini, Lord of the Abyss juga mengikuti Qinchen dan pergi dengan cepat. Fluktuasi sebelumnya yang disebabkan oleh pohon iblis dari 10.000 alam akan terlalu besar. Qinchen tahu bahwa jika dia terus menyerapnya, maka Qinchen pasti akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang dari klan kegelapan. Dan kemudian Qinchen pasti akan mendapat masalah. Harus pergi. Tidak lama setelah Qinchen dan yang lainnya pergi, kemudian, boom, muncul dua sosok yang memancarkan aura gelap yang menakutkan. Mereka berdua tiba-tiba muncul di kehampaan tempat Qinchen sebelumnya. Apa yang baru saja terjadi di sini? Salah satu dari mereka melihat sekeliling dengan matanya yang bersinar, dan boom, dia mengeluarkan telapak tangannya, dan kekuatan darinya bergulir langsung mengembun di telapak tangannya. Itu langsung membentuk aura menakutkan yang mencapai langit, dan dia langsung merasakannya dengan sangat hati-hati. Dan saat berikutnya, dia sedikit mengernyit. Aneh, sihir infernal di sini tampaknya telah diaktifkan. Tetapi, kenapa tidak ada jejak yang tersisa? Ini aneh. Kata Master Gelap itu, ini adalah tanah terlarang dari klan iblis kosmik, dan kekuatannya terkandung di dalamnya juga sangat menakutkan. Bahkan yang terkuat di antara klan iblis Abyss tidak akan dapat dengan mudah mengendalikannya. Mungkin fluktuasi sebelumnya seharusnya hanya ritme dari penjara iblis tak terbatas itu sendiri. Kata salah satu lainnya, ya itu mungkin, kata orang lainnya. Oke, jangan buang waktu. Aura Guyi tiba-tiba menghilang di pintu masuk penjara iblis tak terbatas. Yang Mulia meminta kita untuk pergi dan menyelidiki secepatnya. Kata kedua master klan kegelapan itu, dia sepertinya
sedang mencari master kegelapan yang sebelumnya telah dibunuh oleh Qin-Chen. Ayo pergi. Kedua master anggota klan kegelapan itu saling memandang, dan master klan kegelapan itu melambaikan tangannya dan duar itu meledak. Kekuatan Sirta terbatas yang tak ada habisnya dengan cepat menghilang. Kedua orang itu bergoyang dan tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Dan setelah beberapa saat mereka pun berdua tiba di pintu masuk penjara iblis tak terbatas. Nah pas ini, setelah mereka berdua merasakan aura di pintu masuk penjara iblis tak terbatas, ekspresi kedua master klan kegelapan itu tiba-tiba berubah dan boom, aura pembunuh yang mengerikan langsung melonjak dari kedua pria berbaju hitam dari klan kegelapan tersebut. Dan kemudian di dalam kegelapan tak berujung dua sosok muncul dengan mata yang menakutkan dan juga kemarahan. Pasalnya, di luar penjara iblis tak terbatas, mereka berdua telah merasakan ada jejak napas kehidupan unik dari klan kegelapan mereka. Karena ada anggota klan kegelapan mereka yang pernah terluka di sini sebelumnya, dan lukanya itu tidak sedikit. Di mana klan iblis abis keluar untukku. Boom, aura kegelapan yang tak terbatas langsung meningkat, dan kehampaan di sekitarnya mulai terbakar. Dan kehampaan itu tidak mampu menahan kekuatan ini. Kedua master klan kegelapan itu meraung di luar penjara iblis tak terbatas. Ini merupakan masalah. Merasakan teriakan itu, di luar penjara iblis tak terbatas, terlihat Penatua iblis kuno langsung memandang kedua master klan kegelapan tersebut, dan dia merutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa master klan kegelapan itu akan datang secepat itu ketika master klan kegelapan mereka ada yang jatuh. Sementara di samping, Penatua hati iblis, Yanxi Supreme dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Klan kegelapan berperilaku sangat mendominasi jika mereka tahu bahwa master klan kegelapan satu tadi di bawah komando mereka telah mati di sini oleh Qin-Chen, maka mereka mungkin akan mendapat masalah besar. Bagaimana ini Penatua iblis kuno? Kata Penatua hati iblis, dia dan yang lainnya saling memandang. Jangan bicara, serahkan ini kepadaku. Kata Penatua hati iblis, dia merutkan kening, dia berbisik dan kemudian sosoknya berayun langsung muncul keluar penjara iblis tak terbatas. Aku sudah bertemu dengan kedua senior. Apa perintah senior? Kata Penatua iblis kuno, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Di mana Gu Yi dari klan kegelapanku? Kenapa dia menghilang? Kalian, tolong katakan. Salah satu master klan kegelapan itu berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya mendidih dengan aura pembunuh. Seolah-olah itu nyata. Kedua senior, aku tidak mengerti apa maksudmu. Kata Penatua iblis kuno, dia merutkan kening dan berkata dengan ragu. Kami baru saja tiba di sini dan belum punya waktu untuk menyelidikinya. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi di sini. Dan jika kedua senior kegelapan tahu, tolong beritahu saya juga. Kata Penatua iblis kuno, apa kamu juga baru tiba di sini? Kata dua master klan kegelapan itu, dia pun seketika terkejut. Namun kemudian segera, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari salah satu master klan kegelapan itu, dan itu meledak seperti lautan luas. Kekuatan kegelapan melonjak seolah-olah akhir akan segera tiba. Apakah menurutmu kami berdua idiot? Ada banyak dari kalian yang di sini sekarang. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Gu Yi dari klanku? Kamu berani-beraninya menyentuh anggota klan kegelapanku. Dasar semut tercela, apakah kamu mencari kematian? Semut. Mendengar itu mata Penatua iblis kuno nampak dingin dan dia berkata dengan dingin, teman kegelapan, tolong hargai diriku juga. Kata Penatua iblis kuno, klan iblis abis mereka telah memberi klan kegelapan itu tempat tinggal, tetapi sebenarnya mereka menyebutnya sebagai semut. Bagaimana mungkin Penatua iblis kuno tidak marah? Di belakang, Penatua hati iblis dan yang lainnya juga memiliki wajah yang jelek, dan mereka mengempalkan tangan mereka merasa marah. Hahaha, menghargai dirimu. Bukankah kamu hanya semut? Jika kamu klan iblis abis tidak dapat menempati posisi teratas di dunia iblis ini tanpa bantuan klan kegelapanku. Kata master klan kegelapan itu, dan boom, ada ledakan. Master dari klan kegelapan itu dingin. Aura gelap yang menakutkan dari tubuhnya bahkan akan menebas keluar dari penjara iblis tak terbatas. Hanya saja sedikit saja yang baru menambah, dan boom antara langit dan bumi. Aura menakutkan seketika turun, dan dao surgawi dari dunia iblis kegelapan abadi sepertinya telah terbangun, semacam kekuatan hukuman ilahi yang akan menolak mereka. Inilah penindasan terhadap asal-usul alam semesta ini. Meskipun jalan surgawi dari dunia iblis kegelapan abadi telah dikuasai oleh klan iblis abis,
Namun itu karena klan iblis-abis juga merupakan makhluk dari alam semesta ini. Tapi, klan kegelapan itu tidak bisa keluar dan hanya bisa tinggal di penjara iblis tak terbatas. Teman-teman kegelapan, ini adalah dunia iblis. Saya harap teman-teman kegelapan memperhatikan identitas Anda dan tidak mengganggu asal-usul alam semesta. Jika tidak, kami tidak akan bisa melindungi Anda, kata penatua iblis kuno. Dia berkata dengan nada suara yang tulus. Mendengar itu, wajah anggota klan kegelapan berubah jelek. Kamu menggunakan asal-usul alam semesta untuk menindas kami. Namun kemudian penatua iblis kuno berkata lagi, teman-teman kegelapan, saya tidak menggunakan asal-usul untuk menindas Anda, tetapi ini adalah fakta. Saya hanya memberi Anda saran. Adapun kami baru saja juga tiba. Jadi kami tidak tahu apa yang terjadi dengan master kegelapan yang bernama Guyi yang keduanya sebutkan. Saya datang ke sini karena saya sebelumnya merasakan aura kekerasan yang keluar dari penjara iblis tak terbatas. Jadi saya datang ke sini untuk memeriksa, kata penatua iblis kuno. Dan setelah mengatakan itu, penatua iblis kuno pun berbalik dan pergi. Semut mencari kematian. Master anggota klan kegelapan itu memiliki temperamen yang buruk dan energi gelap yang menakutkan melonjak seperti lautan luas dan akan segera keluar. Namun pada saat kritis dia dihentikan oleh anggota kegelapan di sampingnya. Dirinya marah, tetapi anggota klan kegelapan lainnya di sampingnya sepertinya memiliki otak yang cukup cerdas. Dia lalu berkata, "Oke, tidak ada gunanya mengatakan ini. Guyi telah menghilang. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mari kita kembali dan melaporkannya kepada Tuan terlebih dahulu," kata master klan kegelapan itu. Dan segera kedua sosok dari klan kegelapan itu langsung melesat dan menghilang antara langit dan bumi. Di luar penjara iblis tak terbatas, para penatua seperti penatua iblis kuno dan yang lainnya berhenti di suatu tempat dalam kampanye, tetapi mereka tidak menjauh dari penjara iblis tak terbatas. Penatua iblis kuno, anggota klan kegelapan itu terlalu sombong. Hukuman Supreme berkata dengan marah dengan aura pembunuh yang melonjak dari tubuhnya. Anggota klan kegelapan itu tidak menganggap kita serius sama sekali. Konyol, ini adalah wilayah klan iblis abis kita. Kapan giliran mereka anggota klan kegelapan untuk menjadi liar di sini? Kata Yanxiu Supreme. Dia juga berkata dengan sangat marah. Sebagai anggota Shino dari klan iblis abis, kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tetapi kemudian penatua iblis kuno pun langsung membuat para penatua lainnya untuk tetap tenang. Sementara pada saat ini di kedalaman penjara iblis tak terbatas, Qin Chen dan cepat berjalan bersama dengan Lord of the Abyss di kehampaan. Pada saat ini, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan gumpalan-gumpalan kekuatan penjara iblis tak terbatas. Tetapi nampak itu diserap ke dalam dunia kacau sedikit demi sedikit. Dan Qin Chen terus mempertahankan keseimbangan ini, agar itu tidak menarik terlalu banyak kekuatan sihir, dan untuk tidak menarik perhatian orang lain. Tetapi juga untuk memungkinkan poin iblis dari 10.000 alam dipromosikan. Di penjara iblis tak terbatas, ada banyak bahaya, dan aura menakutkan ada di mana-mana, seperti hantu yang ganas, menembus ke dalam tubuh mereka dari segala arah. Kebanyakan makhluk supreme tidak dapat menahan kekuatan ini, tetapi Qin Chen dan Lord of the Abyss tidak terpengaruh oleh kekuatan ini sama sekali. Boom! Di dunia kacau, kekuatan sihir yang tak ada habisnya perlahan-lahan ditelan oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Dan pohon iblis dari 10.000 alam juga terus-menerus tumbuh. Di saat Qin Chen bergerak maju, dia juga meningkatkan dirinya sendiri. Penjara iblis tak terbatas ini sangat berbahaya. Qin Chen tidak merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Alasan mengapa dia sombong sebelumnya adalah untuk mengganggu tempat ini. Itu tidak berarti dia bisa mengabaikan klan kegelapan. Oleh karena itu, Qin Chen perlu untuk terus-menerus menyerap kekuatan sihir yang tak terbatas untuk meningkatkan kekuatan dari pohon iblis 10.000 alam. Qin Chen dan yang lainnya mengikuti gelombang kekuasaan di penjara iblis tak terbatas ini dan terus-menerus masuk lebih dalam. Qin Chen dan Lord of the Abyss sangat akrab dengan jalan penguasa iblis abis. Oleh karena itu akhirnya setelah beberapa saat mereka pun telah tiba di kedalaman penjara iblis tak terbatas. Ini, melihat pemandangan di depan mereka, Qin Chen dan Lord of the Abyss pun tercengang. Sebelum memasuki penjara iblis tak terbatas, Qin Chen tidak pernah membayangkan bahwa akan ada pemandangan seperti itu di kedalaman penjara iblis tak terbatas. Apa itu? Kata Qin Chen yang melebarkan matanya dan mencoba yang terbaik untuk melihatnya. Bukan hanya dia, tetapi Lord of the Abyss di sampingnya juga sedikit terkejut. Dan bahkan leluhur naga Hongwan dan orang lainnya yang berada di dunia kacau juga memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Karena pada saat ini apa yang muncul di hadapan mereka itu ternyata adalah sebuah benua yang sangat luas.
Benua ini terlihat sangat luas, seperti sebuah pulau yang melayang di langit. Itu tergantung di penjara iblis tak terbatas yang gelap gulita ini. Ternyata sebenarnya ada benua luas jauh di kedalaman klan iblis abis. Bukan itu saja, tetapi ada hal lain yang cukup menakutkan bagi Qin-Chen. Itu adalah cahaya gelap yang menakutkan di langit di benua ini. Cahaya gelap itu memancarkan aura gelap yang menakjubkan. Itu seperti perisai besar yang menutupi seluruh benua di dalamnya. Itu tidak terkikis oleh kekuatan sihir yang tak ada habisnya di penjara iblis tak terbatas ini. Apalagi dari kejauhan, benua itu tampak seperti dunia kecil dan seolah-olah ada makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Lord of the Abyss ini, kata Qin-Chen, dia tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Ini, Tuan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi sebelum saya meninggalkan dunia iblis kegelapan abadi. Waktu itu, kedalaman penjara iblis tak terbatas itu adalah tanah terlarang klan iblis abis kami dan ada reruntuhan kuno di dalamnya. Tetapi sekarang, kata Lord of the Abyss, dia juga berkata dengan sedikit bingung. Karena apa yang dia lihat di depannya sekarang itu cukup mengejutkannya. Ayo pergi dan lihat, kata Qin-Chen, matanya berkedip dan dia segera mendekat dengan tenang. Di penjara iblis tak berujung ini, ada bintang iblis mati dan meteorit mengembang di udara. Begitu Qin-Chen mendekat, dia tiba-tiba merasakan napas orang kuat yang lewat. Seseorang akan datang, hati-hati, kata Qin-Chen, dia berteriak dengan nada yang rendah. Dan Lord of the Abyss pun langsung bersembunyi di balik bintang yang jatuh. Kemudian, mereka melihat sekelompok anggota klan gelap yang memancarkan kekuatan kegelapan dan mengenakan baju besi gelap perlahan lewat di kehampaan di kejauhan. Meskipun aura kelompok klan gelap ini tidak lemah, mereka hanya berada di level Tianjun dan tidak menakutkan seperti klan kegelapan yang dibunuh oleh Qin-Chen sebelumnya. Namun tim ini mengenakan baju besi dan juga memegang tombak hitam dan melihat sekeliling seperti zat hitam yang membuat jantung berdebar-debar. Tuan, mereka adalah pengawal kegelapan, kata Lord of the Abyss, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Orang-orang ini seharusnya menjadi penjaga klan kegelapan. Saya pernah melihat mereka sebelumnya, kata Lord of the Abyss. Pengawal kegelapan, apakah mereka sedang berpatroli, kata Qin-Chen yang merutkan kening. Melihat lawan mendekat, Qin-Chen dengan hati-hati bersembunyi di balik meteorit, sepenuhnya menahan auranya dan menggunakan aura peniblis dari 10.000 alam untuk sepenuhnya bergabung dengan penjara iblis tak berujung ini. Sementara Lord of the Abyss, dia adalah keturunan klan iblis abis dan secara alami dirinya terintegrasi sempurna dengan penjara iblis tak terbatas ini. Aura gelap yang tak terlihat memenuhi udara dan pihak lain pergi tanpa memperhatikan mereka berdua. Setelah pihak lain pergi, Qin-Chen bergerak maju lagi. Di penjara iblis tak berujung ini, semakin dekat Anda pergi, semakin ketat keamanannya. Hanya dalam waktu satu batang dupa, Qin-Chen dan Lord of the Abyss bertemu dengan 3 kelompok penjaga gelap. Untungnya, tidak ada ahli supreme di antara para penjaga gelap ini, karena jika tidak akan sangat sulit bagi Qin-Chen dan Lord of the Abyss untuk tidak ditemukan ketika bersembunyi. Tetapi ya, klan kegelapan dianggap sebagai ras asing di dunia ini, dan master sejati mungkin dapat bertahan hidup di dunia ini. Tuan, saya bisa merasakan harta karun sumber jiwa iblis sepertinya letaknya jauh berada di dalam benua ini. Setelah terbang di sepanjang penjara iblis tak terbatas sejenak, wajah Lord of the Abyss tiba-tiba menjadi jelek. Sebab dengan garis keturunannya, samar-samar dia bisa merasakan lokasi dari penggagas jiwa iblis itu. Namun kekuatan penggagas jiwa iblis itu sebenarnya ditransmisikan dari benua itu. Dengan kata lain, jika mereka ingin mendapatkan penggagas jiwa iblis itu, atau disebut juga sumber jiwa iblis, mereka harus masuk ke benua yang aneh itu. Mendengar itu, wajah Qin-Chen juga menjadi jelek. Ayo, pergi, coba dulu, kata Qin-Chen. Pada titik ini, Qin-Chen secara alami tidak akan menyerah begitu saja setelah mendengar itu. Dan setelah menghindari penjaga patroli, Qin-Chen pun diam-diam datang ke penghalang di atas daratan. Awas, ada batasan dalam penghalang ini, kata Qin-Chen. Dia awalnya ingin memasuki benua ini secara langsung, tetapi dengan sedikit kesadaran spiritualnya, Qin-Chen dapat merasakan bahwa ada penghalang yang tak terlihat di depannya. Jika Qin-Chen menerobos dengan gegabah, maka hal itu pasti akan memicu pembatasan tersebut dan lalu menarik orang-orang kan kegelapan itu dan dapat menemukan Qin-Chen. Brengsek, kata Qin-Chen, wajahnya sedikit pucat. Karena Qin-Chen dapat melihat bahwa pembatasan yang ditetapkan oleh klan kegelapan itu sangatlah misterius. Pembatasan di depan Qin-Chen ini lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan.
Itu nampak adalah semacam pembatasan spasial, dan pembatasan spasial semacam ini sangat berbeda dari pembatasan umum di alam semesta ini. Tidak hanya memerlukan bagian kesadaran ilahi dan jiwanya, tetapi Anda juga harus melihat dengan memindai dengan hati-hati. Dan Qin-Chen juga menemukan garis-garis yang sangat rumit di dalam pembatasan tersebut, dan hal itu pun segera membuat Qin-Chen merasa pusing.